Murni Khalisok. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Kemenak di Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan UKIN di kelas 8 MTS Negeri 3 Bekasi dengan materi teks eksplanasi. Mohon bimbingan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Masih semangat kalian? Semangat dong, masih semangat ya? Ya, walaupun keadaan hujan deras dari tadi malam ya. Ya, di tempat kalian hujan kan? Ya, tapi tetap harus semangat. Tadi Ibu lihat beberapa siswa berangkat ke sini hujan, bajunya basah. Tapi tetap semangat, tetap masuk, tidak balik ke rumah karena tujuannya untuk mencari ilmu. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini sukses tanpa halangan apapun ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Aisy, Bunga, Zakia, Haikal izin ya. Umaira, Kaila, Lutfi, Mufidah, Naila, Cantika, Kesha, Fitri. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi tadi Haikal izin karena kurang sehat. Jadi tetap walaupun di masa pandemi seperti ini kita harus semangat ya. Walaupun ketika sekolah kalian harus dicek dulu, kemudian menjaga protokol kesehatan dengan cuci tangan, selalu rajin cuci tangan dan memakai masker. Tapi kita harus tetap semangat. Baiklah, untuk memberikan semangat pada kita sebelum kita mulai masuk ke materi, kita akan melakukan pemanasan dulu. Nah, baik, coba nanti kita akan tekuk PTK. Ada yang berdiri biar semangat ya
akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tanah Airku. Baik, mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mereview dulu tentang teks materi eksplanasi yang kemarin kita bahas, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Apa itu pengertian teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam. Contohnya apa saja? Nah, itu kalian bisa melihat di luar sana. Kita sedang mengalami fenomena apa? Hujan. Hujan termasuk fenomena alam. Contohnya apa lagi? Gunung meletus, gempa bumi, apa lagi? Banjir, tsunami, longsor, pelangi, iya tidak? Iya, baik. Jadi kalian masih ingat ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, selanjutnya perhatikan layar di depan kalian. Ibu akan menjelaskan tentang tentang struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Pada kali ini kita selain akan membahas tentang materi tersebut, kita juga akan mengadakan kuis ya, interaktif. Nanti kalian akan yang bisa menjawab nih mendapatkan reward dari Ibu agar kalian semangat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Baiklah, perhatikan layar di depan. Nah, tujuan pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah yaitu kompetensi dasarnya menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, indikatornya yaitu menguraikan struktur teks eksplanasi yang dibaca, merinci kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran discovery learning dengan teknik diskusi. Nanti kalian akan berdiskusi, dan penugasan dalam kegiatan pembelajaran teks eksplanasi. Diharapkan peserta didik mampu menguraikan struktur teks eksplanasi yang dibaca dan merinci kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut. Baiklah, nanti berarti kalian akan diberikan tugas secara berkelompok. Kita masuk ke materi. Hai kids, siapa yang Perhatikan video berikut ini. Kids akan memberitahukan beberapa fakta tentang gerhana bulan ini. Penasaran apa saja faktanya? Jangan skip videonya ya. Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gerhana bulan penunda ini merupakan peristiwa ketika bulan masuk ke bayang-bayang penumbra bumi, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan cahaya yang lebih. Hal ini merupakan salah satu akibat pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan yang sesuai, dan hal ini dapat diprediksi. Aman bagi mata. Sebelumnya, di akhir tahun 2019, Indonesia mengalami gerhana matahari cincin. Namun, pada fenomena ini kita tidak bisa melihat langsung tanpa bantuan alat khusus. Nah, untuk fenomena gerhana bulan ini, kamu masih bisa melihatnya tanpa menggunakan bantuan alat khusus loh kids. Karena cahaya bulan penumbra ini tidak berbahaya bagi mata saat kita melihatnya. Bisa dilihat dari seluruh Indonesia. Pada gerhana matahari, untuk bisa melihat gerhana matahari hanya di tempat-tempat tertentu kids. Nah, untuk gerhana bulan ini, kamu bisa melihatnya dari gerhana bulan. Mungkin untuk beberapa orang, gerhana bulan ini gak menarik kalau dibandingkan dengan gerhana matahari. Karena kalau gerhana matahari bisa membuat siang tiba-tiba menjadi gelap. Sedangkan gerhana bulan karena terjadi saat malam,
jadi tidak akan begitu terlihat. Perhatikan ya. Ada 4 ciri bahasa eksplorasi. Baik. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi yang pertama adalah dibaca pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Baik. Nah, apa itu pernyataan umum? Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum tentang fenomena. Misalnya kalian akan menjelaskan tentang fenomena hujan. Nah, itu dijelaskan gambarannya di pernyataan umum. Selanjutnya, deretan penjelas. Apa itu isinya, maksudnya? Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena alam tersebut. Ya, misalnya hujan, penyebabnya apa? Nah, akibatnya yang dihasilkan oleh hujan itu apa? Itu dipaparkan di deretan penjelas. Yang ketiga apa? Interpretasi. Apa itu interpretasi? Coba, Litri baca. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan kata peristilahan atau teknis, yaitu kata yang berasal dari ilmu, bidang ilmu tertentu. Misalnya, nah, kata teknis itu berbeda dengan kata yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Kata teknis atau istilah itu sama saja dengan kata teknis, tapi digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya, kata yang kata sehari-harinya itu adalah kecil. Kemudian kata teknisnya, istilahnya, misalnya dalam bidang biologi. Dalam bidang biologi itu kata kecil menggunakan istilah mikro atau apa lagi? Mikro atau siapa yang tahu? Mikro atau remi. Nah, sekarang kita terapkan pada kalimat. Perhatikan. Baju saya sangat kecil. Ini adalah kalimat yang digunakan dalam kehidupan, dalam percakapan sehari-hari. Baik, coba kita buktikan. Baju, kita menggunakan istilah ini, padahal artinya sama ya, kecil dengan mikro, tetapi ini digunakan dalam bidang tertentu. Baju saya sangat apa? Mikro. Nah, seperti ini. Apakah ini sesuai? Tidak, walaupun sama-sama kecil ya, walaupun sama-sama artinya kecil, tetapi tidak sama penggunaannya, tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau percakapan sehari-hari. Kita menggunakan kata ya, kata yang ini, tidak menggunakan istilah mikro ini, walaupun artinya sama, tetapi ini istilah yang digunakan dalam bidang tertentu. Menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial seperti bepergian, berwisata, mengajak, berkunjung, berjalan-jalan, dan cenderung menggunakan kalimat pasif. Kalian sudah paham kalimat pasif dan kalimat aktif? Ya, berimbuhan itu adalah aktif. Sedangkan pasif itu ya di. Jadi kita ngafalnya aktif pasif di ya. Aktif pasif di. Nah, contohnya misalnya melakukan, kemudian dipasifkan menjadi dilakukan. Dalam teks eksplanasi itu menggunakan kalimat pasif, berarti kalau tidak di juga bisa juga menggunakan ter ya. Misalnya Bekasi pada siang hari diguyur hujan, itu kalimat pasif atau kalimat aktif?
Kalimat pasif atau kalimat aktif? Pasif. Diaktifkan menjadi apa? Mengguyur kota Bekasi. Nah, seperti itu ya. Sedangkan pasifnya Bekasi diguyur hujan. Oke. Materi berikutnya lanjutkan. Nah, itu ada contoh teks tentang gerhana bulan. Ada yang mau baca? Silakan. Yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan berposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,5. Paragraf pertama. Pernyataan umumnya adalah gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun oposisi bulan dan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Nah, berikutnya pada paragraf berikutnya itu adalah deretan penjelas, ya. Deretan penjelasnya pada paragraf kedua dan ketiga. Nah, pada bagian interpretasi itu biasanya terdapat pada akhir paragraf, ya. Interpretasi yaitu pada paragraf ke-4 dan ke-5. Untuk mengamati gerhana bulan dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun, sampai pada terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nah, sekarang perhatikan unsur kebahasaan dan eksplanasi. Tadi ada apa saja? Nah, gerhana bulan itu adalah apa? Kata tindakan tadi ya, istilah ya. Ada lagi beroposisi, itu juga istilah teknis. Apa lagi? Oposisi, bidang ekliptika. Apa lagi? Bidang orbit. Nah, bidang ekliptika, konjungsi kronologis. Selanjutnya, sebab, menyebabkan, apabila, disebabkan, berarti itu konjungsi apa? Pinter, kausalitas. Nah, baik. Oke, materinya sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke apa? Kuis. Oke, masuk ke kuis. Mau menjawab angkat tangan ya, berebut ya. Nanti yang benar silakan boleh ambil reward dari ibu. Baik, bisa dimulai. Baik, oke. Bismillah semuanya. Ya, berebut ya. Nomor 1. Perhatikan soalnya. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah A. Memuat suatu fenomena. B. Muatannya isinya berdasarkan pendapat atau opini. C. Adanya langkah prosedur. Atau D. Terdapat unsur persuasif. Ya. Memuat suatu fenomena. Ya, tadi misalnya hujan itu kan fenomena A. Nah, coba kita cek. Oke, baik. Silakan ambil. Selanjutnya, teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan apa ya? Kemarin materi kegiatan pembelajaran kedua. Penjawab pertanyaan apa dan siapa, atau kapan dan di mana. Yang C, bagaimana dan mengapa, atau D, berapa dan bagaimana. Ayo, siapa tahu? Yo. C. Iya, C. Coba kita cek. Oh ya betul, silakan ambil. Selanjutnya, salah tidak apa-apa ya, karena kita sedang proses belajar. Yang bukan ciri-ciri teks eksplanasi, yang bukan ya. A. Berisi langkah-langkah kerja. B. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. C. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Misalnya hujan, berarti kita bisa melihat faktanya ya. Atau D. Memuat informasi yang bersifat keilmuan. Apa, Fitri?
Oke, coba kita cek. Oh ya, betul. Silakan ambil. Urutan struktur tereksplanasi yang tepat adalah A, B, C atau D? Silakan dicermati. Barusan kita sebelah sini. Oke, siapa dulu tadi? Ayo, kamu dulu, silakan. D. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ya, betul. Jadi kalian memahami dan mencermati materi yang Ibu sampaikan ya. Di dalam teks eksplanasi secara umum membahas tentang berbagai fenomena sebagai berikut. Fenomena alam, fenomena sosial, fenomena pernikahan artis. Nah, misalnya kan ada artis ini nikah dengan teman, atau D, fenomena budaya masyarakat. Ayo, silakan. C, fenomena artis. Oke, itu bukan teks eksplanasi, bukan? Oke, coba. Ada jawaban lain? Ya. A, coba kita cek jawaban A. Waduh, salah. Coba pertanyaan apa jawaban yang pertama? Oke, betul ya. Jadi fenomena artis, pernikahan artis yang sering disiarkan di televisi itu sebenarnya itu bukan fenomena alam ya. Baik. Bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut apa ya tadi ya? Ayo, belakang. Ya siapa? Apa ya tadi ya? Yang sudah jawab boleh jawab lagi. Ya. Interpretasi. Betul. Silakan ambil. Konjungsi yang silakan ambil. Yang belum ambil silakan ambil. Konjungsi yang bermakna kronologis. Ya. Dan tadi belum ambil ya. Yuk. Konjungsi yang bermakna kronologis dinyatakan dengan kata kronologis tadi. Kronologis. Urutan. Ayo. Ya, belakang dulu. C, apa itu? Kemudian coba kita cek. Ya, betul. Silakan ambil rewardnya. Yuk, semuanya semangat. Inti teks eksplanasi terdapat pada bagian inti, pernyataan umum, penutup, aspek yang dilaporkan atau deretan penjelas. Intinya, yuk Laila, cek di apa? Deretan penjelas. Oke, kita cek. Oh ya betul Laila, silakan. Tahap pernyataan umum berisi tentang apa? Teks eksplanasi bertujuan untuk apa ya? A. Menyatakan hasil laporan observasi. B. Menyajikan hiburan. C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembaca. Atau D. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu. Ayo Fikri. C. Menyajikan informasi berupa fakta. Ya betul. Silakan ambil tugasnya. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab kuis tersebut, berarti kalian sudah paham dengan apa yang Ibu terangkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan berdiskusi ya. Nah, kalian sudah Ibu kelompokkan ke masing-masing kelompok. Nanti kalian memperoleh LKPD ya, lembar kerja siswa ya. Nanti Ibu bagi. Kemudian di situ sudah ada petunjuknya masing-masing. Nanti jika kalian tidak paham, kalian boleh bertanya ya tentang materi bagian mana yang belum dipahami. Baik, Ibu akan membagi tugas. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Tolong belakang ke belakang yang satu ya. Baik, perhatikan semuanya, perhatikan dulu di situ
kelompok menjadi 4 atau 5 sudah. Kemudian silakan analisis unsur dan struktur teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya pelangi ya. Di situ sudah ada. Kemudian, nah silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu ya, nama-namanya pada kelompok tersebut, dan tujuan pembelajarannya yaitu menguraikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Lembar berikutnya itu sudah ada kolom. Nanti kalian membuat kolom sesuai dengan apa yang tertera di LKPD itu. Nanti ibu bagi kertas asuronya ya. Nah, bagian pertama adalah menentukan struktur teks eksplanasi, dan bagian yang kedua adalah menentukan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nanti di sini ada 3 kelompok, masing-masing kelompok mempunyai tugas satu saja ya, yaitu strukturnya, dan kelompok lain itu nanti unsur kebahasaan. Setelah selesai nanti silahkan kalian presentasikan ke depan, dan kelompok lain memberikan tanggapan dari hasil kerja kelompok lain. Sampai sini paham ya? Baik. Kalau sudah paham, silakan dibaca teksnya dulu ya, tentang proses terjadinya pelangi. Menentukan struktur teks eksplanasi. Paham? Kelompok 1 tugasnya menentukan struktur teks eksplanasi. Kelompok 2 tugasnya adalah menentukan kebahasaan teks eksplanasi. Kelompok 3 juga tugasnya adalah menentukan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Ada 4 ya. Yang pertama kata teknis, kemudian konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan terakhir adalah kalimat pasif. Ya, nanti boleh bertanya kalau tidak paham. Silakan mulai. Ibu beri waktu 20 menit cukup ya. Oke, baik. Silakan kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalian boleh bagi-bagi tugas ya. Ada yang menulis, kemudian ada yang menemukan jawaban ya. Kerjasama antar kelompok. Jadi yang pertama adalah kata teknis, yang kedua konjungsi kausalitas, yang ketiga konjungsi kronologis, dan kalimat pasif. Oke? Ya. Itu unsur kebahasaannya. Ya? Apa? Jangan dekat-dekat. Agak jarak ya. Nanti boleh di itu ya, peran dan nulis nggak apa-apa.
Oke, baik. Sudah sampai mana? Yuk. Kata teknis. Konjungsi kronologis. Apa tadi konjungsi kronologis? Diakibatkan. Kemudian. Ya, contohnya kemudian urutan kejadian. Silakan digaris bawahi dulu agar tidak terlewati. Artinya apa, Mak? Kalian menyelesaikan tugas sebelum kalian tugaskan per kelompok untuk mempresentasikan tugasnya. Kemudian pada kalimat kemudian ditunjukkan kalimatnya. Mana tadi kemudian? Nah, nih ditulis kemudian pada kalimat kemudian cahaya, kemudian pada kalimat ya, kemudian cahaya ini. Nah, sampai kalimat akhir kalimatnya mana? Kemudian matahari dibenarkan bisa menjadi macam-macam warna. Ya, kalau dihiaskan jadi lebih warna aja. Ya. Yang lainnya juga. Iya. Misalnya apa lagi yang tadi? Kemudian cara utama sama habis. Silakan Ibu memberikan waktu untuk kalian mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok ya. Dimulai dari kelompok berapa? Pertama. Ya, perwakilan saja dari kelompok pertama. Silakan maju. Nanti hasil kerjanya ditempel di papan tulis menggunakan lakban. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Maira, Kaila, Wisri, Zakia. Pernyataan umum. Pelangi ialah suatu fenomena alam yang terjadi sekitar setiap selesai hujan. Pelangi berupa warna-warna indah di langit yang muncul di cakrawala melambung dari satu ujung ke ujung lainnya. Banyak orang yang menyukai pelangi. Deretan benar. Terjadinya pelangi sendiri sanggup dijelaskan secara sains dan ilmu fisika. Menurut ilmu sains, pelangi terjadi lantaran diakibatkan proses cahaya matahari yang dibiaskan oleh titik. Cahaya matahari dibiaskan menjadi bermacam-macam warna, yaitu merah, hijau, kuning, hijau, biru, gelap, dan ungu. Interpretasi. Syarat terakhir terjadinya pelangi ialah adanya objek yang melihat atau mengamatinya pada titik yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang terdiri dari Bunga, Naila, Mufidah, dan Aisyah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang unsur kebahasaan. Yang pertama ada kata teknis, yaitu terdiri atas pelangi, hujan, spektrum, partikel, cakrawala, dan prisma. Yang kedua ada konjungsi kronologis. Kemudian pada kalimat, kemudian cahaya matahari dibenarkan dan dibiaskan menjadi bermacam
Konjungsi kausalitas. Mengakibatkan, diakibatkan, dan sehingga. Terdapat pada kalimat pelangi terjadi lantaran diakibatkan proses pembiasan cahaya oleh prisma air hujan sehingga membuat spektrum warna. Adaptasi terdiri atas dijelaskan, diakibatkan, dipendapatkan, disingkat, disimpulkan, dan diamati. Selanjutnya untuk kelompok 3 menanggapi dari kelompok 2. Silakan, apakah ada yang terlewati dari unsur kebahasaan teks eksplanasi? Ada Bu. Ya. Di kalimat terlepas dari penyebab dan syarat-syarat tersebut. Oke. Jadi konjungsi kausalitas ya, terlepas dari penyebab dan apa? Dan syarat-syarat Oke. tersebut. Nah, baiklah. Ya, betul. Betul ya. Jadi pada bagian terakhir di interpretasi itu ada konjungsi kausalitas. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini kita selesaikan dengan baik ya. Nah, terakhir kita merefleksi ulang apa ya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dalam sebuah rangkuman. Jadi struktur teks eksplanasi itu terdiri dari apa saja? Satu, ya, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Sedangkan unsur kebahasaan pada teks eksplanasi yang pertama, pola pengembangan kronologis, kemudian pola pengembangan kausalitas, kemudian kata teknis, dan terakhir adalah kalimat pasif. Sampai sini sudah paham? Ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Baik, temuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyusun teks eksplanasi. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini berakhir, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya disiapkan.